Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara warga Makassar bernama Stella Angelika meminta bantuan Presiden Joko Widodo atas kasus dugaan mafia tanah yang tengah dihadapi ayahnya. Ayah Stella divonis 2 tahun penjara setelah diduga memalsukan sertifikat tanah. Kasus yang dihadapi ayah Stella Angelika, Panca Trisna, bermula usai dirinya membeli tanah seluas 6 hektar di Kelurahan Bulu Rokeng, Kecamatan Biringkanaya pada tahun 2004 lalu. Laporan polisi sebenarnya diajukan kepada warga Makassar bernama Hendro Susantio, tempat Panca membeli tanah. Namun setelah meninggal dunia, status pelaporan dialihkan kepada Panca Trisna, hingga akhirnya dirinya divonis bersalah dan dihukum 2 tahun penjara. Sementara itu dalam bukti jual beli tanah, pihak Panca Trisna telah memenuhi seluruh dokumen termasuk dari BPN. Saya Stella kembali meminta keadilan untuk anak saya, Panca. Dia divonis 2 tahun untuk kasus ini. Tolong kasus ini diberhentikan kembali saja. Please tolong, karena ayah saya sebelum membeli tanah ini dia sudah masuk ke PKAT. Legalitasnya benar dan yang punya itu adalah Pak Hendro Susantio, penjualnya pada ikan itu. Dan itu semuanya sudah benar. Tapi penggugat Kang Filipin dan Wasir mengaku almarhum, mereka mengaku ahli waris, padahal mereka tidak jelas warisannya di mana dan kepemilikannya di mana. Itu pun kejadiannya di Makassar, sementara ayah saya masih di Jakarta. Dan Basir pun pernah juga dipidanakan oleh ayah saya karena penyelundupan tanah. Jadi saya sebagai anaknya hanya meminta perlindungan dan meminta tolong bagaimana supaya ayah saya tidak vonis 2 tahun dan memang dia tidak bersalah. Yang dituduhkan ke klien kami itu di persidangan itu didakwa karena adanya menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik. Dan kami sudah meyakinkan dalam persidangan bahwa klien kami itu dalam membeli tanah itu sudah sesuai dengan kriteria pembeli beretikat baik. Artinya segala dokumen itu terlebih dicek di PPAT atau di notaris sebelum tanah itu dibeli. Kalau Pak Panca bisa menjadi terdakwa itu apa memang dari awal dia yang dilapor atau bagaimana? Oh, jadi yang dilapor itu pertama Hendro Susantio terkait kasus tahun 1979. Nah, seperti diterangkan, disampaikan oleh anak Pak Panca itu bahwa ini kasusnya sehubungan dengan kasus pemalsuan 1979 dan tidak ada hubungannya dengan Pak Panca. Kenapa Pak Panca bisa tiba-tiba jadi